Hai, kali ini kita akan bercerita tentang film yang berjudul All Quiet on the Western Front. Sebelum masuk ke filmnya, bantu kami untuk mencapai 1000 subscriber pertama kami dengan cara klik tombol subscribe. Film ini berlatar belakang pada tahun-tahun terakhir Perang Dunia Pertama, yaitu pada tahun 1917 sampai November 1918, di mana pada masa itu beberapa orang pelajar mendaftarkan diri sebagai tentara untuk bertempur di medan perang, dengan harapan menjadi pahlawan disukai banyak orang. Film dimulai dengan seseorang tentara Jerman bernama Henrik, yang diperintahkan untuk berperang oleh komandannya. Setelah mendengar beberapa tembakan dari atas parit, Hendrik tampak ketakutan, tetapi ia harus mengumpulkan semua kekuatannya untuk berjuang demi negaranya. Dalam pertarungan melawan musuh, Hendrik kehabisan peluru, dan terpaksa harus melawan musuhnya dengan sebuah skop. Namun sayangnya Hendrik harus gugur dalam pertempurannya. Setelah sebagian besar pasukan terbunuh, tentara Jerman mulai mengubur prajurit yang gugur dan mengambil pakaian mereka untuk dicuci, dijahit kembali, dan kemudian diberikan ke prajurit rekrutan terbaru. Scene kemudian berpindah ke sebuah sekolah menengah ke atas, di mana sekolah tersebut mendapatkan perintah dari tentara Jerman untuk menyumbangkan siswanya bergabung dalam pertempuran melawan Prancis. 5 siswa terdiri dari Paul, Baumar, Franz, Ludwig, dan Albert terlihat begitu bersemangat mendengar kabar ini. Mereka berpikir bahwa perang adalah hal yang keren dan disukai oleh banyak orang. Paul beserta siswa lainnya kemudian memperhatikan pidato dari kepala sekolah yang menyampaikan betapa pentingnya tugas mereka dalam melayani negara di masa depan. Semua siswa pun merasakan kebanggaan yang luar biasa, namun mereka tidak pernah tahu bahwa peperangan ini akan membuat mereka tersiksa, bahkan bisa membuat nyawa mereka melayang. Setelah pidato berakhir, semua siswa mengantri untuk mengambil seragam prajurit mereka. Saat giliran, Paul sedikit terkejut karena menerima seragam yang masih memiliki nama Henrik. Ia lalu mengembalikan seragam itu ke petugas, tapi petugas tersebut mengatakan bahwa seragam ini pasti milik seorang yang badannya jauh lebih besar, dan kemudian merobek label namanya untuk Paul. Ternyata setiap seragam yang mereka kenakan sebelumnya pernah dikenakan oleh tentara yang terbunuh dalam peperangan sebelumnya. Setelah memakai seragamnya, Paul dan teman-temannya melakukan perjalanan ke medan perang dan menerima perintah untuk melapor ke divisi cadangan ke-78. Setibanya di pos pengungsi, mereka dihentikan oleh seorang dokter bedah yang menuntut agar mereka memberikan kendaraannya, di mana kendaraan tersebut akan digunakan oleh 40 tentara yang sedang dalam proses sekarat. Para siswa itu pun segera turun dan diberi arahan oleh letnannya untuk berjalan kaki ke medan perang. Dalam perjalanannya, tiba-tiba ledakan bom terjadi di samping mereka. Mereka kemudian diperintahkan untuk memakai gas topeng. Namun ternyata ledakan itu merupakan bagian dari persiapan saja, jika suatu waktu musuh menyerangnya dengan bom gas beracun. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di front barat. Seorang prajurit senior bernama Kat memperingatkan Paul bahwa Prancis akan menyerang parit ini pada malam hari. Saat malam tiba, Paul dan Albert yang sedang berjaga tiba-tiba merasakan keberadaan seseorang di depan mereka. Paul lalu menembakkan ke arah depan, dan setelah itu, Paul secara spontan mendapatkan tembakan balik di kepalanya. Tetapi untungnya tembakan itu hanya mengenai helm Paul saja. Parit mereka dibombardir oleh tentara Prancis. Paul dan siswa lainnya lalu diperintahkan untuk bersembunyi di dalam pagar. Kini para siswa mulai merasakan panik yang sangat luar biasa. Ditambah lagi, ada salah satu siswa yang nekat keluar, dan akhirnya siswa itu pun meledak. Bunker itu lalu dijatuhi puluhan bom, yang pada akhirnya akan meruntuhkan orang-orang di dalamnya. Keesokan paginya, Paul berhasil ditemukan oleh teman-temannya dalam keadaan selamat.
Paul dan siswa yang masih hidup lalu ditugaskan untuk mengumpulkan tag nama dari tentara yang gugur. Kemudian Paul tak sengaja menginjak kacamata Ludwig, dan setelah itu ia menemukan Ludwig telah meninggal. Delapan belas bulan kemudian, Paul dan tentara seniornya yang bernama Kat pergi ke sebuah peternakan, di mana mereka akan mencuri seekor angsa sampai dikejar-kejar oleh pemiliknya dengan senapan. Namun keduanya memiliki kaki yang lincah dan kembali ke kamp tentara dengan selamat. Paul, Kat, dan teman-temannya lalu memasak angsa yang didapatinya. Setelah makan, Paul, Kat, Albert, Franz, dan teman baru mereka yang bernama Jaren mengobrol tentang bagaimana nasib mereka setelah perang ini berakhir. Di tengah obrolannya, mereka melihat 3 gadis penggembala dari kejauhan. Franz yang kemudian mendekati gadis-gadis tersebut dan ia diajak bermain di rumah salah satu gadis bernama Eloise. Franz lalu kembali ke camp pada malam hari, di mana ia memamerkan syal pemberian Eloise kepada teman-temannya. Keesokan harinya, kelompok Paul menerima tugas dari atasannya untuk mencari camp lama yang diketahui sebagai tempat persembunyian rekrutan baru. Setibanya di camp lama tersebut, mereka mengetahui bahwa tempat itu telah dibom gas beracun 10 jam yang lalu. Paul kemudian menemukan mayat para rekrutan baru yang diketahui mati akibat tidak memakai masker topeng. Sementara itu, dari markas besar Jerman, Mayor Briksdorf melaporkan kepada General Friedrich bahwa Prancis baru saja meningkatkan tekanan. Dengan mengirim seluruh divisi mereka ke wilayah Lider, sang jenderal lalu menyampaikan bahwa Menteri Jerman dari Keuangan sedang mengirim delegasi yang dipimpin oleh Matthias untuk menyusun persyaratan gencatan senjata dengan Prancis. Namun sang jenderal sedikit tidak setuju dengan rencana menteri, karena ia menginginkan terus perang daripada menyerah di tangan musuh. Verkaufen Befehl lautet Krieg. Pada tanggal 10 November 1918, Matthias dan delegasi Jerman akhirnya bertemu dengan Jenderal Prancis di dalam kereta. Jerman ingin mengajukan gencatan senjata ke Prancis, tetapi Jenderal Prancis memberikan waktu selama 72 jam untuk meninjau dan menuju jangka waktu yang ditetapkan oleh Prancis. Jadi, Prancis akan meresmikan penghentian perang sementara setelah 72 jam dari sekarang. Sementara itu, di front barat, tim Paul diperintahkan untuk memulai pertempuran. Sebelum gencatan senjata terjadi, mereka kemudian maju ke garis depan Prancis dan memanfaatkan parit untuk berlindung. Setibanya di garis depan musuh, pasukan Jerman merubah pertempuran dengan tangan kosong yang sangat brutal. Dengan kekompakan, mereka akhirnya berhasil menguasai parit musuh dan mengambil beberapa makanan tentara Prancis. Ketika Paul dan Kat sedang makan, tiba-tiba Prancis menyerang balik dengan beberapa tank. Tentara Jerman yang memiliki senjata api biasa tentu saja tidak mampu menghancurkan tank-tank tersebut. Tetapi tidak lama kemudian tentara Jerman menemukan kerentanan tank dengan meletakkan peledak di bagian kaki-kakinya. Meskipun begitu, pasukan Prancis tentu saja lebih banyak dari mereka. Paul lalu melihat temannya yaitu Albert tertangkap oleh musuh dan dieksekusi di depan matanya.
Paul kemudian berlindung di kubungan besar, di mana serangan Jerman kembali menyangar, yang membuat tentara Prancis memilih untuk mundur ke wilayahnya. Di saat itu juga, Paul bertemu salah satu tentara Prancis yang terluka. Ia pun segera menyerang tentara tersebut dengan pisau. Tetapi tentara itu tidak langsung mati. Di sini, Paul dipaksa untuk merasakan rasa sakitnya yang membuat Paul merasa kasihan. Dia mencoba untuk mengobatinya, namun sayangnya, akhirnya tentara itu pun tewas. Sedangkan Paul meminta maaf sambil menyesal. Malam harinya Paul kembali ke kampnya dengan perasaan takut. Paul mendapati para tentara bersorak gembira setelah mendengar berita tentang gencatan senjata yang akan diresmikan. Paul lalu bertemu dengan Jaden yang kondisinya lumpuh akibat tertembak di bagian kakinya. Jaden memberikan Paul syal milik Franz dan memberitahunya bahwa Franz telah gugur. Kini, Paul sendirian setelah ditinggal teman sekelasnya, tetapi ia masih memiliki Kat yang selamat dari perang sebelumnya. Paul dan Kat lalu membawakan makanan hangat untuk Jaden, tetapi saat keduanya makan, Jaden malah bunuh diri karena putus asa dirinya lumpuh. Sementara itu, Matthias dan delegasinya kembali mendatangi Jenderal Prancis untuk menandatangani persyaratan yang diberikan oleh Prancis. Kini gencatan senjata akan diresmikan 6 jam lagi, tepatnya jam 11 siang. Dan keesokan harinya sekitar jam 7 pagi, Kat dan Paul berencana mencuri angsa di peternakan untuk terakhir kalinya. Di tengah jalan, mereka berbagi cerita dengan apa yang akan mereka lakukan setelah pulang ke rumah nanti. Setibanya di peternakan, Kat menyuruh Paul giliran mencuri angsanya. Tetapi saat Paul sedang mengambil beberapa telur angsa, tiba-tiba ia diketahui oleh anak dari petani. Paul dan Kat pun segera kabur sekencang mungkin. Setelah dirasa cukup aman, Paul mengeluarkan telur dan memakannya bersama Kat. Sebelum kembali ke camp, Kat mengatakan kalau dia ingin kencing dan dia pun pergi ke pepohonan. Namun saat kencing, tiba-tiba dia dikejutkan dengan kemunculan anak petani yang secara tiba-tiba menembak perut Kat. Lalu bergabung dengan Paul sambil menahan sakit perutnya. Paul mencoba menopang Kat untuk berjalan, di mana mereka bertemu 2 truk tentara yang melintas, tetapi tentara itu malah menghiraukan Paul dan Kat. Singkat cerita, setibanya di camp, Paul meminta seorang perawat untuk memeriksa kondisi Kat yang tidak sadarkan diri. Perawat itu kemudian memberitahu Paul bahwa Kat sudah meninggal. Mendengar hal itu, Paul pun langsung stres karena teman-temannya sudah meninggal. Paul lalu berkumpul dengan tentara lainnya untuk menghadap Jenderal Jerman yang akan memulangkan mereka dari medan perang. Namun bukannya mengakhiri perang, Jenderal Frederick malah menyampaikan rencananya, di mana para tentara akan ditugaskan kembali untuk bertempur sebelum jam 11 siang. Pertempuran ini ternyata bertujuan untuk merebut lahan dari tentara Prancis, yang mana lahan itu hanya beberapa ratus meter saja. Mendengar perintah dari jenderalnya, Paul kini tanpa memiliki rasa takut karena perasaannya sudah rusak. Ia kembali ke lapangan dan membunuh tentara Prancis sebanyak mungkin yang ia bisa. Saat dia melawan satu tentara Prancis dengan tangan kosong, tiba-tiba ia ditusuk tentara lain dari belakang. Beberapa detik kemudian, tepatnya jam 11 siang, perang secara resmi berakhir.
Paul keluar dari dalam pagar di mana tentara Prancis tidak menyerangnya. Seorang prajurit Jerman muda kemudian mulai mengumpulkan tek-tek nama prajurit yang gugur termasuk Paul yang meninggal dalam keadaan duduk. Dan film pun akhirnya selesai.